Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka aja lah. Ini kita merekam pada tengah malam, pada pukul. Ini kita udah nggak tahu nih, karena tadi ada kopi dari Gayo. Aceh, dari Gayo, kopi Wow, Gayo yang mantap. dibawa oleh dua adiknya kita, Nami Zuar dan kemudian ada Sabar, ada yang lain. Dan kopi ini luar biasa. Karena sebetulnya di Indonesia itu cuma ada dua jenis kopi sebetulnya, bro. Robusta dan Arabica. Iya. Cuma di Indonesia itu bisa menjadi berjenis-jenis. Kopi Gayo lah, kopi Toraja lah, kopi Bukit Tinggi lah, kopi Papua, Manggarai dan lain-lain. Iya. Oke. Kita diskusi Sanggrilya. Berpikir merdeka 100%, kolaborasi dengan Nalar Circle, Nalar Konstitusi Circle, atas permintaan dan petunjuk dari banyak kawan di sana. Dan ini hadir sang pemimpin spiritual dari para gerilyawan Khilafah seluruh Pancasila. tanah air, khilafah Pancasila. Jadi apa sebutannya dulu, Datuk Panglima Guru, Datuk Panglima Guru Dadang Ismawan Al-Garuti. Iya. Nah, bro, Jadi kalau Tan Malaka bilang merdeka 100%, Soekarno bilang revolusi belum selesai. Ya itu juga, Ya. ya kan? Nah, Sudadang mengatakan revolusi merdesa. Artinya revolusi yang mengisi kemerdekaan. desa itu apa tuh? Merdesa itu kalau merdeka itu bebas dari penjajahan. Kan penjajah sudah kabur, ya. Ya. Nah, untuk mengisi kemerdekaan pakai pekik merdesa. Merdesa itu kalau dipadatkan adil, makmur, dan beradab. Adil, makmur dan beradab. Jadi pakai dulu, topi dulu. Iya. Nah, coba ini aku pakai topinya juga. Iya. Nggak, coba. Udah ciri khas. Iya nggak apa-apa, ini dulu. Oh, nggak boleh karena padahal aku panglima perang. Nah gini loh, kita ngeliat ada berapa hari lagi nih. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 artinya ada 13 hari lagi akan ada pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih, dan sekaligus juga pemberhentian atau berhenti dengan sendirinya presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat. Ada satu peristiwa kemarin pada 5 Oktober di lapangan Monas, bro. Saya mau tanya itulah. Peristiwa pertama adalah penampakan dari Gibran Rakabuming Raka. Hadir bersama di depannya ada presiden, ada ibu negara, ada Pak Prabowo Subianto, dan ada wakil presiden Ma'ruf Amin dan lain-lain berjalan. Yang banyak disalamin sama masyarakat warga adalah Pak Prabowo ya. Pertanyaan dari kalangan netizen, bro. Kalau kita lihat wajahnya Mas Gibran ini, Iya. kan baru ulang tahun ya, baru ulang tahun ke-37 tanggal 1 Oktober kemarin, bersama ibunya juga ulang tahun tanggal 1 Oktober, Erlangga Hartarto juga 1 Oktober. Itu kenapa wajah Gibran ini jauh lebih secara spiritual, lebih tua kelihatannya ketimbang wajah dari Pak Prabowo, Pak Ma'ruf Amin yang hadir pada waktu itu. Kenapa itu, bro? Penanda apa, petanda apa, energi apa yang masuk ke dalam pikirannya Mas Gibran? Saya ada jawaban. Hmm. Tapi jawaban saya nanti setelah pelantikan Prabowo Subianto. Ini pelit amat. Bukan Kenapa? pelit. Karena kan belum dilantik. Ini kan menyangkut nomenklatur. Kan belum dilantik. Ya, tapi kan beban sebagai, pikirannya. sebagai wapres, Ya. wapres terpilih kan belum dilantik. Oh, artinya kehadiran beliau itu
1 Oktober itu cuma baru perkenalan sebagai calon Ya. wakil presiden yang akan dilantik. Adapun Belum sah. Adapun iya. Walaupun saya tahu jawabannya, saya nggak mungkin akan menjawab karena Jangan-jangan nih Bro mengatakan bahwa Gibran tidak akan dilantik menjadi wakil presiden per 20 Oktober. ya Kan kan nanya langsung, men. kan belum dilantik. Jadi sesuatu yang belum Tidak akan dilantik kan belum dilantik. Nanti tanggal 20. itu politik. Wah, ini kalau 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 Mahadewa kalau ditanya ini dia punya informasi tapi dia menyerahkan itu politik. Itu politik. Nah, itu bukan salah Iya. saudara. Padahal Prabowo wanti-wanti. Ingat, Prabowo wanti-wanti. Ya. Jangan ada kegaduhan sebelum Prabowo Subianto dilantik. Oh, Karena sensitif. karena politik. karena yang dilantik duluan presiden ya. Baru kemudian wakil presiden. Mungkin satu paket. Oh, satu paket. Iya. Ya? Oke, pertanyaan kedua. Hmm. Dalam momen yang sama, gambar yang sama, video yang sama, kita juga melihat waktu itu ya, kita melihat bagaimana yang saya lihat ya, Pak Prabowo begitu duduk di panggung VIP, itu ada presiden, ada Pak Prabowo di sampingnya, kemudian Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, Laut dan Darat dan segala macam, kemudian di samping kiri baru ada Pak Mahfud. Nah, seingat saya bro, dalam parade 5 Oktober sebelum-sebelumnya, itu jarang atau tidak pernah kita lihat posisi seorang presiden itu bersebelahan duduknya dengan Menteri Pertahanan dalam aturan protokoler. Itu apa juga yang bro lihat itu? Iya kan presiden terpilih Prabowo. Oh, Iya. dalam posisi itu Iya. 5 Oktober artinya Dan sekaligus sebagai Menteri Pertahanan. Artinya Secara protokolernya kan begitu. kedepannya akan seperti itu terus? Enggak. Atau belum tentu? Dalam konteks perayaan ini ya. Kemarin? Oh iya, Dirgahayu TNI. Saya sarankan ke depan di pemerintahan Prabowo Subianto kebudayaan menjadi payung dalam konteks pertahanan dan keamanan, bahkan sandang pangan, ya kan? Ya. Untuk kebutuhan ketahanan pangan, Ya. itu berdasarkan payungnya adalah kebudayaan. Siap. Ini karena Dirgahayu. Yang ketiga bro, Ya. yang juga menarik ini, ketika presiden sudah duduk, wakil presiden semua udah duduk gitu kan, tiba-tiba Pak Prabowo Subianto berdiri dan ke kanan sebelum dia duduk kalau nggak salah. Rupanya di sebelah kanan para kepala staf itu dari TNI itu ada Pak Budiono mantan wakil presiden, Ya. ada Pak Yusuf Kala mantan wakil presiden, Mbak Mega aja nggak datang kan, Pak SBY? SBY saya nggak ingat bro, nggak ingat apa sebagai mantan presiden. Kalau mantan presiden pasti di sebelah kiri dia. Nah, lalu kemudian baru Pak Jokowi bersalaman, baru kemudian. Nah, ada dua hal yang boleh. Apakah sedemikian kosongnya alam pikirannya Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, atau sebelum dan takjubnya melihat parade apa yang dimunculkan oleh TNI sehingga dalam tanda kutip tidak menyadari atau tidak bergerak ke arah mantan wakil presiden yang juga duduk di depan dan menonton. Ataukah tidak ada lagi informasi yang disampaikan oleh ring 1 dari presiden ini untuk mengingatkan beliau, misalnya kan biasanya begitu. Dan misalnya ada perempuan waktu itu kalau nggak salah, bahwa Pak izin Pak, ada mantan wakil presiden di Indonesia. Apa yang terjadi sehingga
kok Pak Prabowo yang mengambil inisiatif duluan? Ada tokoh penting, Iya. negarawan dan posisi mantan wakil presiden kan negarawan. Itu apa Datuk Panglima Guru lihat. Wow, Jadi sebagai itu, Brahmana nih. ya, itu menyangkut. Keren kan gua pertanyaan gua? Keren. Oh, keren. Ya. Ini masalah gestur psikologis ya. Jadi psikologis kok ada gesturnya. Ada gesturnya. Karena gini. Psiko. Karena Psiko. bentuk rupa, gestur rupa, tubuh, gerak tubuh itu kan hasil dari masalah psikologis. Ya. Yang tercermin pada gerak tubuh apa sih? Betul. Jadi Pak Jokowi itu sudah ikhlas bahwa walaupun Prabowo belum dilantik, bahwa setrumnya itu sudah tidak berfungsi. Setrum di dalam energi yang ada di dalam energi Dalam konteks kepemimpinannya. Kekuasaan. Bukan sebagai kepala negara ya. Ya. Pemerintahan gitu kan. Ya. Sudah ini pulungnya sudah ke Prabowo. Oh, begitu. 100%. Ya kan? 100%. Iya, 100%. Artinya nyala apinya di dalam tubuh Pak Prabowo. Iya, sehingga Pak sehingga alam bawah sadarnya dia nggak inget tuh sebagai presiden nyalamin apa gitu loh. Gitu. Makanya justru yang tampak sebagai presiden ya Prabowo. Yang presidensial itu Pak Prabowo. Iya, secara kejiwaan ya. Secara psikologisnya gitu. Nah, itu kan di alam bawah sadar loh. Ya. Alam bawah sadar yang bicara itu. Iya, itu otomatis sih. Tampak Prabowo itu sebagai presiden terpilih, tampak berwibawa, elegan, ya karismatik. Karena Prabowo itu kan sebenarnya representasi dari, kalau saya analisa ya, saya kan mendukung Prabowo sejak zaman Mega Prabowo. Mega Prabowo 2014. Iya, dan saya dapat masukan dari bapak saya yang Marhaen dulu aktivis. Oh, bukan 2014, maaf. 2004. Berarti 20 tahun kan? 20 tahun. Nah, jadi bapak saya itu aktivis PNI. Ya. Nah, saya sering dapat cerita tuh. PNI ini apa? Partai Nasional Indonesia. Ya, harus dijelaskan sama ini Marhainis lah. Selalu cerita tentang apa yang dinamakan Tritunggal, yaitu Soekarno, Soeharto, Sumitro. Soekarno, Soeharto, Sumitro. Gue baru dengar nih. Nah, tapi nanti itu saya akan jelaskan di berikutnya. Astaga. Ya, itu supaya menjadi dalam pembicaraan ini dalam konteks kepemimpinan Prabowo. Nah, Prabowo itu merangkum konsep Tritunggal itu. Soekarno, Soeharto, Sumitro. Soekarno dengan marhainismenya, Soeharto dengan developmentalismenya, Sumitro dengan banyak sekali. Iya. Poin-poin yang kan gini, kalau dipadatkan ya, yang Tritunggal itu Soekarno, Soeharto, Sumitro, 3 su itu ya, kalau dipadatkan menjadi Ditunggal, yaitu Soekarno, Soeharto. Soekarno mewakili apa yang dinamakan merdeka. Jadi masa mengantarkan pintu gerbang kemerdekaan. Ya. Nah, Soeharto bersama Sumitro mengisi kemerdekaan. Makanya Pak Harto itu berhasil dalam tahapan replita itu melaksanakan GBHN. Kan Pak Harto selalu bilang, bukan saya presiden, bukan begitu. Ya. Saya mandataris MPR.
Karena memang yang kita harus ingat juga Pak Sumitro kan juga seorang menteri dulu kan. Di era Pak Bung Karno maksudnya. Betul. Jadi kepanjangan dari itu antara jadi Prabowo itu ya merajut itu Dwi Tunggal itu ya dari merdeka menuju merdesa. Nah, merdesa inilah wilayahnya Pak Harto yang kemudian ketika Pak Harto mau tinggal landas dilengsarkan. Nah, terhentilah itu sebagai apa? Indonesia sebagai macan Asia. Dan kemudian ketika Profesor Dr. B.J. Habibie melanjutkan juga selesai juga kan? Selesai juga. Laporannya ditolak sama MPR ya? Iya. Tapi sekali lagi, mau tanya nih, sebelum kita selesai nih, karena kita banyak janjinya nih setelah Pak Prabowo dilantik. Posisi Presiden Jokowi di antara Tritunggal itu atau Dwi Tunggal itu di mana, bro? Menurut bro sendiri, artinya ada satu dekade ini kepemimpinan Pak Joko Widodo. Apakah di antara Dwi Tunggal kan menjalankan tentu konsep-konsep untuk kemerdekaan berpikir, kemerdekaan dalam arti menuju keadilan sosial dan segala macam yang ingin diwujudkan oleh Pak Sumitro. Nah, Presiden Jokowi ada di posisi yang mana nih? Kita nggak bikin kegaduhan nih, kita melihat gini, legacy. Dengan segala hormat kepada Jokowi, secara natural, hanya bagian dari aksesoris saja. Jadi kan gini, untuk melahirkan seorang pemimpin kan harus diuji oleh sejarah. Dan Prabowo sudah melewati itu. Jadi jadi Jokowi itu bagian dari ujian kepemimpinan Prabowo. Dan juga lahir dari Prabowo kan. Keputusan-keputusan politik Prabowo juga yang melahirkan seorang Jokowi toh. Iyalah. Mbak Mega juga. Begitu juga Anies Baswedan. Iya. Begitu juga Deddy Mulyadi. Begitu juga Ridwan Kamil. Itu. Kan gini. Semangat betul. Mega Prabowo itu kan 2024. Ya. Nah, 2004 ya. Nah, sekarang 2024. Tunggu, Mega Pro dulu waktu itu ada 5 calon ya. Iya. Megawati Prabowo, SBY, Yusuf Kala, kemudian Amin Rais, Iswono Yudosodo, kemudian Wiranto, Salahuddin Wahid, dan yang ke-5 siapa? Ingat nggak? Hamzah maju ya? Iya. Sama tapi ya pokoknya 5 tunggu dulu. Kita lihat dulu kondisi 2004 ada 5 pasang calon dan 3 kemudian tergusur. Kemudian yang maju ke putaran kedua adalah Pak Megawati Prabowo Subianto dan kemudian SBY Yusuf Kala. Artinya ada 2 putaran waktu itu. Taruhannya kan gini, saya hitung aja patokannya ya. Ini perjalanan kepemimpinan, ujian kepemimpinan Prabowo, seorang Prabowo Subianto, Soekarno Putra. Jadi gini, kan 2004 ya. Sekarang 2024. Berarti 20 tahun. 20 tahun itu, wahai orang-orang yang beriman, adalah siklus bagi Nusantara, siklus bercocok tanam 20 tahunan sekali. Misalnya ya masyarakat Dayak, Baduy, misalnya tinggal di sebuah wilayah, ya kan, membabat hutan, lalu menanam padi apa segala macam. Kemudian kan setelah 20 tahun bercocok tanam kan nutrisinya terbentuk. Nutrisi untuk kebutuhan ininya kan kesuburan apa segala macam berkurang. Kemudian maka dia tumbuh lagi. Bukan, hijrah. Itu yang disebut ladang berpindah. Ladang berpindah, ya kan? Nah nanti tuh 20 tahun kemudian balik lagi.
Artinya kalau dulu kan kita ingat siklus ya 45, 65. Kenapa saya berani mengatakan 08? Berani mengatakan itu, ya. Jadi setiap kepemimpinan di Indonesia ini secara substansi ya, selalu 20-an tahun. Misalnya Soekarno, berapa? 20 tahun. 20 tahun ya. Pak Harto, 20 tahun sebenarnya. Kan masa antara 68 sampai tahun berapa itu masa konsolidasi. Jadi benar-benar ininya tahun berapa itu? Pas sidang umum MPR. Pas sampai kemudian lengser. Sidang umum MPR. Bukan dilengserkan loh? Iya, ya. Kalau kita lihat ada 5 sidang umum MPR 71, 77, 82, 97. Emang 20 tahun loh? Iya. Nah, itu siklus. Selalu 20 tahun. Iya, iya. Sekalipun orang salah mengatakan Pak Harto itu 32 tahun. Iya. Dan masa kenabian Nabi Muhammad SAW 20 tahun. 20 tahun sejak umur, tapi sejak umur 40 sampai 40. Iya. Makanya ada istilah usia 40 tahun itu masanya sebagai manusia hidup sebenarnya. Usia kenabian. Ya, apa yang selalu Pak Harto bilang, manusia seutuhnya. Insan kamil. Kamil. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Oke. Ya. Terakhir. Apa yang akan bro lakukan pas Presiden Prabowo Subianto dilantik nanti? Ini. Jadi tantangan Prabowo itu kan berat. Bagaimana mengatasi perjalanan politik kebangsaan kita Indonesia sejak yang kata orang amandemen, padahal itu bukan amandemen, melainkan mengganti Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Yang satu paket, jadi Undang-Undang Dasar 45 itu satu paket dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Sehingga terjadi, terpecah belah, gitu kan? Justru yang selama 20 tahun Pak Harto berhasil mengkonsolidasikan persatuan, gitu kan? Nggak ada zaman Pak Harto ribut-ribut soal ini politik diurus bukan di MPR DPR aja. Ya ada ribut-ributnya ada, tapi ini dia aja. Enggak, maksudnya gini. Ya. Jadi Pak Harto itu dengan cerdasnya masalah politik kan masalah kebijakan diselesaikan di MPR, di DPR. Gitu loh. Ya, tapi setiap calon ketua umum minta restu sama beliau. Itulah hebatnya Pak Harto. Ya. Yang penting itu kan beliau konsisten, secara murni dan konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun jadi politik itu jangan dibawa ke rakyat gitu loh. Ya, kembali ke Pak Prabowo tadi, apa yang menurut bro? Ya, itu pertama, itu tadi tentang perpecahan. Ya. Di sisi yang lain ini artinya Pak Prabowo harus menghentikan proses katakanlah separatisme misalnya. Itu otomatis, kan saya bilang. Ya. Prabowo ini representasi dari perjalanan tadi yang Dwi Tunggal itu Soekarno Soeharto. Jadi akan lebih keras nih terhadap Papua. Terhadap OPM. Itu kan permainan asing, bro. Ini artinya Pak Prabowo akan lebih keras. Itu ada hubungan, itu yang mau saya bicarakan. Jadi betul. Pertama dalam negeri, ya kan tadi. Yang kedua adalah masalah global, politik global. Ya. Itu mau nggak mau. Karena apa? Ya, Palestina. Terus sekarang Lebanon. Misalnya pertarungan Ukraina. Rusia. Kan itu kan Rusia versus Amerika. Kemudian di sisi yang lain misalnya dalam konteks perdagangan RRC yang kuat sekarang ini melawan Amerika beserta sekutu-sekutunya. Nah, kita Indonesia harus memerankan. Nah, tugas Prabowo adalah kembali memerankan dalam politik global seperti juga Bung Karno lakukan.
Yang mana nih? Yang Bung Karno lakukan membentuk non-blok ini kan kuat, ya, harus diperkuat. Asia Afrika, non-blok. Oke. Tapi bukan itu yang ingin saya katakan. Pidato Bung Karno di PBB. Ya. Ketika perang dingin itu. Ya, betul. Apa yang dikatakan Bung Karno? Ya. Kan itu fakta perang dingin. Ya. Pertentangan ideologi apa segala macam. Apa? Pancasila sebagai solusi dunia dia tawarkan. Karena dan go to hell with your aid. ya, karena Pancasila itu loh, itu representasi dari di jalan kebudayaan sekaligus kenabian. Semua para nabi begitu. Dan setelah itu, Iya, Pancasila itu betul. representasi dari itu. Setelah itu kan Indonesia keluar dari PBB, tapi kemudian masuk lagi. Ya. Nah, tapi itu semua Prabowo itu harus bersetubuh dengan rakyat semesta. Dengan rakyat semesta. Tuh. Izin Pak Prabowo, dengan rakyat semesta Pak. Itu otomatis. Jangan. Tanpa kita suruh pun pasti. Kenapa harus ada nama semesta? Prabowo. Nanti orang ingat PRRI Permesta lagi. Gini, itu nanti akan saya ceritakan. Aduh, ini nanti lagi. Ini susah nih kalau. Padahal yang mengangkat sebagai Datuk Panglima Guru, itu saya. Tadi akan menyangkut Ya. Tritunggal itu. Oke. Soekarno, Soeharto, Sumitro. Ya. Tapi yang maksud semesta di sini, ketika saya bicara rakyat semesta, berarti umat sedunia. Jangan main-main bro dengan Indonesia bro. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ayatullah Rohullah Dadang Ismawan Al-Garuti sebagai Datuk Panglima Guru dari Sang Relawan Nusantara. Oh iya, ada yang lupa. Apa? Sebagai penanda nih. Numerologi. Numerologi. Iya. Ya. Dan Prabowo kan selalu identik dengan 08. Ya. 09-nya Pak LBP. Nah, nanti dulu. Nanti dulu ya. Itu nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Itu kan, Ya. itu apa? Nanti saya lapor juga Pak. Sama Pak LBP. Itu LBP di ini Ya, apa? Oke. 09 itu kan jok-jok aja. Ya. Yang jelas itu tadi yang saya bicarakan. Ini memang sunatullah ya. Artinya apa? Proses perjalanan alam gitu. Karena manusia kan bagian dari alam. Jadi 08 itu simbol apa? 08 itu kalau kan ada 8, 16 gitu kan. Tapi ujung-ujungnya melingkar juga kan. Iya, betul. Nah, 8 itu simbol dari Islam Nusantara. Islam Nusantara. Yang ya sejak abad keempat kita kedatangan pengikut Yesus alaihi salam ke Nusantara. Di Galuh, Ciamis sekarang. Nanti kita cerita lagi. Nanti. Iya. Saya hanya mengabarkan betapa dan itu juga nggak disadari. Menubuatkan. Nggak disadari juga sama Prabowo. Saya tuh dapat ini aja dari semesta alam gitu kan. Nanti, Pak, ada semesta alam, ada semesta rakyat. Nanti saya verifikasi dulu masalah itu Pak Bro. Jadi kami berdua mengucapkan selamat bekerja kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan terima kasih kepada Pak Joko Widodo dan yang mengantarkan Prabowo jadi presiden ke-8. Dan ini selama ini dinilai hater nomor 1-nya Pak Joko Widodo. Tetapi hater yang berhati baik. Bukan. Beliau ini tidak seperti yang lain yang dulu bekerja sama Bapak gaji, Bapak angkat, Bapak gini. Tapi habis itu lebih munah ketimbang. Gini. Nah, kalau sudah ada saya lihat. Saya bukan hater. Bukan hater, betul. Saya ini pelukis. Pelukis itu empu. Zaman kerajaan, empu itu penasihat raja. Jadi siapapun yang jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, saya penasehatnya. Termasuk Gus Dur banyak saya nasihati. Saya tuh akrab dengan Gus Dur. Justru ketika Gus Dur jadi presiden, saya nggak mau ke istana. Nah itu dia. Jadi tugas saya adalah mengkritik. Terima kasih Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih untuk semua. Dan mudah-mudahan nanti saya akan banyak muncul lagi dengan beliau ini karena mungkin saudara-saudara nanya, kok lama kali? Dan khusus untuk Abang Hariman Siregar. Nah ini muncul lagi kita Bang.
muncul lagi bang, biar abang kita ini nggak serius-serius amat, tertawa lagi. Kalau biasanya Bang Hariman apa dia bilang sakit, semua sakit di kepalanya, semua sakit pikiran, sakit pinggang, encok segala macam, itu selesai kalau ngeliat IJP sama Dadang di podcast katanya. Apa? Oh ini di YouTube. Ngomong-ngomong Hariman Siregar, ya. abang kita, ya. Malari tahun 74. Ya. Nah sekarang 2024. Ya. Berarti berapa tahun? Udah 40 ya? 50 bos. 50 ya? Oh. 50 tahun. Wah. Luar biasa. Mengawal demokrasi. Setengah abad. Jadi, astaga. Itu kan 74. Ini 2024. Setengah abad. Mungkin kalau ditambah 8 juga. Ya, bukan Bang Hariman Siregar udah 50 tahun Mengawal demokrasi. mengawal demokrasi. Yang konsisten. Sampai sekarang. Luar biasa. Dan waktu itu Pak Prabowo Subianto masih dengan Indemonya. Dengan Indemonya. Indonesian Demokrasi Monitoring sebagai pengawas. Terima kasih. Nanti kita akan muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka, adil, makmur, beradab. Tetap berpikir merdeka 100%.